Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu akan mengabsen dahulu ya. Yang pertama Nabila, Hadirah. Masita, Hadirah. Jahira, Hadirah. Nuri. Hadirah. Alhamdulillah hadir semua. Sekarang kita akan mempelajari tentang tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini itu siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Siswa dapat menceritakan dan menyimpulkan tokoh sejarah pada masa Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Siswa dapat mengenai kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada tokoh-tokoh kerajaan Hindu Buddha. Yang pertama itu ada Raja Mulawarma. Raja Mulawarma merupakan raja yang terkenal di kerajaan Kutai. Beliau pernah menyedekahkan 20 ekor sapi kepada kaum Brahmana pada masa pemerintahan rakyat hidup damai dan sejahtera. Yang kedua itu ada Raja Purnawarma. Raja Purnawarma itu merupakan raja kerajaan Tarumanegara yang bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Beliau memerintahkan penggalian sungai Gomati untuk mencegah banjir dan irigasi pertanian. Raja Purnawarma menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada Brahmana sebagai ungkapan rasa syukur. Yang ketiga itu ada Raja Jayabaya. Kerajaan Kendiri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Jayabaya. Luas kerajaan Kendiri meliputi sebagian besar Pulau Jawa dan beberapa di daerah Pulau Sumatera. Raja Jayabaya dikenal dengan kemampuan ramalannya dikenal dengan nama Jangka Jayabaya. Selanjutnya itu ada Raja Kertanegara. Kertanegara merupakan raja kelima dan terakhir kerajaan Singasari. Ia berhasil menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, ia bertekad untuk menaklukkan kerajaan Sriwijaya dengan melakukan ekspedisi Pemalayu, namun usaha tersebut gagal. Yang terakhir itu ada Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk itu merupakan raja terbesar di Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Majapahit pusat pandangan negara agraris dan maritime yang kuat. Luas wilayah kerajaan Majapahit hingga ke Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu. Selanjutnya itu ada tokoh-tokoh Kesultanan Islam. Yang pertama itu ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu berasal dari kerajaan Samudra Pasai. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai berhasil menguasai Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Yang kedua itu ada Raden Patah. Raden Patah itu sultan pertama dari Kesultanan Demak pada masa pemerintahannya. Ia membangun Masjid Agung Demak yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dalam penyebaran Islam di Jawa, beliau dibantu oleh Wali Songo. Ia juga pernah mengirimkan anaknya Adipati Unus, Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Yang ketiga itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Banten itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Namun beliau menolak pemerintahan Belanda untuk monopoli perdagangan di Pelabuhan Banten akibat
politik adu domba Belanda, terjadinya perang antara beliau dan anaknya Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji menjadi Sultan Banten dan Sultan Agung Tirtayasa dipenjara hingga wafat. Yang terakhir itu ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin itu sultan yang terbesar dari kerajaan Goa Talo Makassar. Ia merupakan sultan yang sangat berani karena keberaniannya, ya itulah ia mendapat julukan ayam jantan dari timur, namun ia terpaksa menyerah kepada Belanda karena dikhianati oleh Raja Bon dan menandatangani perjanjian Bogayanya. Ibu tunjuk salah satu, coba kalian sebutkan tokoh-tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Coba Nabila. Yang pertama itu ada apa? Raja Mulawarna. Terus? Yang kedua Raja Purnawarman. Yang ketiga Ya. Raja Jayabaya. Yang keempat Raja Kertanegara. Yang kelima Raja Hayam Wuruk. Ibu tunjuk, coba sebutkan tokoh-tokoh kesultanan Islam. Coba Nuri, coba sebutkan apa aja. Yang pertama apa? Sultan Iskandar Muda. Kedua Raden Fatah. Tiga Sultan Ageng Tirtayasa. Empat Sultan Hasanuddin. Oke. Coba Fajar, coba baca. Ada Sultan Ageng Tirtayasa. Coba ikutin kita ngomong. Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kedua itu ada Sultan Hasanuddin. Yang keempat itu ada Raden Fatah. Ibu pembelajaran ini diakhiri, Ibu akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.